Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Apa kabar, Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, opa, oma, dan adik-adik? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Jika ada yang sedang kurang sehat, kiranya tetap dapat merasakan sukacita daripada Allah kita, Tuhan Yesus, dalam menjalani hari-harinya. Dan kita semua merasakan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Mari kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru NKB 21 ayat 1 dan 3. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena kami dapat merasakan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini kepada kami. Bapa yang baik, sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang menolong kami Tuhan, agar kami setiap hari boleh sungguh-sungguh belajar untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau, Allah dan kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi penolong kami, dan hanya Engkaulah yang dapat menguatkan kami melewati hari-hari yang walaupun tidak mudah bagi kami, tapi kami tahu tidak ada yang mustahil bagi kami oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan kita saat ini dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah obat tawar hati. Nah, di tangan saya ada obat yang memang tidak untuk saya, tetapi obat yang
difungsikan untuk membantu menyembuhkan sebuah penyakit. Dan obat ini diperoleh di toko obat atau apotik. Dan biasanya di antara kita pun juga kalau sakit, maka kita akan mencari obat, mengambil obat, bahkan kalau tidak ada membeli obat lalu meminumnya. Kita yakin dan percaya bahwa obat yang kita minum dan kita makan akan memulihkan atau menyembuhkan sakit penyakit saya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada juga di antara kita yang walaupun sakitnya apapun gitu ya, obatnya ya tetap itu. Diyakini bahwa kalau ia menderita penyakit apapun, maka ia akan membeli atau memakan obat tersebut dan dia menjadi sembuh dengan obat yang dia yakini itu bisa menyembuhkan, walaupun itu sebenarnya obatnya tidak untuk penyakitnya, tetapi karena dia yakin bahwa obat itu menjadi satu-satunya penyembuh, maka kemudian dia memakan dan minumnya dan ternyata dia mengalami kesembuhan. Nah, berbeda dengan vitamin. Kalau vitamin lebih kepada untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, tidak hanya obat yang dibeli atau diproduksi oleh pabrikan kimia, tetapi juga seringkali kita minum obat yang kita racik sendiri atau yang seringkali disebut sebagai obat herbal. Tetapi apapun namanya, obat baik yang diproduksi oleh pabrikan kimia ataupun oleh obat yang disebut sebagai obat herbal, semua itu kita fungsikan atau bertujuan supaya kesehatan kita pulih dari sakit penyakit. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang dimaksud dengan obat tawar hati? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita dikatakan di sini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus merasakan dari hari ke hari kondisi tubuhnya memang mulai lemah, artinya berkurang. Dia merasakan betul secara jasmani tubuhnya berkurang. Dan itu berarti menunjukkan juga dia merasakan kelemahan di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau orang yang kita saja begitu ya, yang merasakan makin hari makin bertambah usia, maka kita juga merasa makin berkurang kesehatan tubuhnya, mulai kerasa sakit penyakit muncul, yang tadinya cuma satu penyakit maka muncul lagi penyakit yang lain, dan akhirnya ini semua kita lihat sebagai sebuah penderitaan. Jadi bertambahnya usia bukannya bertambah semakin sehat, tetapi semakin sakit, semakin banyak sakit penyakit yang kita alami dan kita derita. Oleh karena apa? Oleh karena kekuatan tubuh secara jasmani memang berkurang. Dan kalau sudah berkurang atau kita mulai lemah, maka biasanya tenaga berkurang. Terus daya ingat juga berkurang. Penampilan tidak menarik lagi, tidak seperti waktu kita masih muda. Begitu semangat, begitu percaya diri. Belum lagi rambut yang mulai rontok, yang tadinya hitam menjadi putih. Lalu penglihatan berkurang, mata juga mulai rabun, pendengaran juga mulai berkurang. Orang juga sering menyebut kita jadi tuli, begitu ya. Terus tubuh mulai bungkuk, tidak lagi tegap. Dan yang utama adalah nafsu makan juga berkurang. Yang tadinya kalau diajak makan apa saja ayo gitu ya. Tapi sekarang nanti dulu, pikir-pikir. Nah, di sini Paulus berusaha untuk memandang secara positif penderitaan tersebut, berkurangnya manusia jasmaninya, bahwa apa yang terjadi padanya adalah sementara dan tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Paulus melihat nilai kekekalan di balik penderitaannya. Secara manusia batiniahnya,
ia diperbaharui dari hari ke hari. Tambah dewasa dan iman semakin kuat. Mata batiniahnya melihat sesuatu yang rohani dan memiliki hati yang menjadi mata imannya. Untuk itu, Paulus menjadi tidak tawar hati. Nah, tawar hati di sini dimengerti sebagai kehilangan hati. Tidak punya rasa apa-apa. Hilangnya minat atau semangat. Antusias mulai berkurang. Tidak bernafsu, tidak mau peduli, dan apatis. Hatinya menjadi dingin. Bahkan kemudian boleh dikatakan ia mulai menyerah. Nah, tawar hati ini memang sangat mengganggu nilai hidup positif dan bahkan hilangnya gairah hidup. Bahkan kemudian juga memunculkan pandangan yang negatif terhadap diri, orang lain, bahkan juga Tuhan. Sering menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan juga menyalahkan atau marah-marah kepada Tuhan tanpa sebab yang jelas. Kemudian orang tersebut juga cenderung menarik diri dan tidak peduli kepada lingkungan. Bagaimana mau peduli kepada lingkungan? Peduli kepada diri sendiri saja tidak bisa. Karena itu, orang-orang yang tawar hati seringkali menjadi orang-orang yang menimbulkan masalah di dalam kehidupan kebersamaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tawar hati juga sering sebabkan seseorang kehilangan pengalaman yang terbaik yang ditawarkan Allah kepada kita. Penderitaan-penderitaan yang kita alami yang sangat mungkin menjadi alasan kita untuk tawar hati. Nah, apa obatnya? Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Di sini Paulus tidak berfokus kepada penderitaan, tetapi pada kesempatan dia untuk melakukan dan mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, yang diberikan kepada Tuhan, kepada dirinya. Dia melihat di balik penderitaan itu. Dia melihat nilai-nilai yang baik di balik semua pergumulan dan permasalahan yang dia alami. Walaupun dia merasakan kesulitan dan dia sadar betul bahwa ada begitu banyak kekurangan dan bahkan mungkin juga kehilangan. Tetapi sekali lagi Paulus fokus pada apa yang dia bisa kerjakan dan yang sudah dipercayakan kepada Tuhan, kepada dirinya. Bahkan di bagian lain, di 1 Korintus 10 ayat 13, Paulus juga mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Bahkan ketika kamu dicobai, Tuhan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, ia memberikan jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. Nah, di ayat ini pun juga dikatakan bahwa manusia yang mengalami pencobaan tidak dihilangkan penderitaannya, tetapi dimampukan untuk menanggung penderitaannya. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa obat tawar hati? Yaitu dengan beriman dan percaya kepada Kristus dan mengerjakan keselamatan Kristus. Mengungkapkan perasaan kita secara jujur kepada Kristus. Memandang positif penderitaan. Dengan tidak putus asa, terus berjuang atau bertahan hingga akhir. Dan semua itu bisa kita peroleh dengan selalu atau terus melakukan atau berlatih, yaitu namanya latihan ibadah. Hidup dalam firman Tuhan. Menaikkan pujian lewat doa dan puji-pujian. Dan belajar mendengar suara Kristus lewat karya Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu yang baik dan sesuai dengan firman-Nya kepada kita semua. Kiranya karya Kristus menjadikan kita tidak tawar hati, meneguhkan dan menguatkan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur untuk vaksin yang sudah tersedia dan diberikan kepada para tenaga medis, pelayan publik, dan para lansia. Kami berharap semua pelaksanaan pemberian vaksin bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah dan berbagai instansi yang terkait untuk terus mengupayakan tersedianya vaksin agar dapat diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar semua menjadi sehat dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Juga kami berdoa untuk upaya pemerintah baik pusat dan daerah-daerah untuk mengingatkan warga masyarakat tetap menjaga dan meningkatkan disiplin protokol kesehatan guna mencegah jumlah kasus yang meningkat dari warga yang menderita COVID-19. Kami teringat kepada warga masyarakat yang terdampak banjir, gempa, gunung meletus, dan bencana alam lainnya, baik yang berada di pengungsian maupun yang bertahan di rumahnya masing-masing. Kami berdoa agar mereka tetap terjaga kesehatannya dan tersedianya kebutuhan pokok. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi panitia Paskah dan rangkaian acara yang disusun dalam rangka Masa Raya Paskah, khususnya kegiatan aksi peduli Paskah, agar berjalan baik meski ibadah masih dilaksanakan secara online, dan jemaat dapat mendukung sepenuhnya aksi peduli Paskah tersebut guna membantu jemaat yang membutuhkan. Demikian pula kami berdoa bagi para tenaga medis, dokter dan perawat, dan seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit agar diberi kesehatan dan semangat dalam melakukan tugas pelayanannya, khususnya dalam merawat para pasien yang dirawat. Pada kesempatan ini pula kami berdoa bagi pergumulan pribadi kami masing-masing, agar kiranya Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mendengar dan memenuhinya. Kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah firman yang kita dengarkan hari ini. Kiranya kita dapat tetap merasakan bagaimana Tuhan membentuk kita dan menemani kita dalam pembentukan di masa-masa yang tidak gampang ini. Dan kiranya kita boleh setia dan kita boleh bersabar dalam masa-masa pembentukan ini, dan saling bersekutu dan berpegangan tangan untuk saling menguatkan. Mari kita mendengarkan, mari kita sama-sama bernyanyi dari lagu PKJ 172 yang berjudul Di Heningnya Malam Ini, ditulis oleh Pak Pontas Purba. Kata-katanya sangat bagus. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Kita nyanyikan 2 kali. Bisik kalbu.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Kiranya kita menjadi tidak tawar hati, tetapi justru kita melihat dan merasakan karya Tuhan di setiap kehidupan kita, walaupun tidak mudah. Dan biarlah kita juga membagikan karya kasih Tuhan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Oh, ajar.